Pemirsa, Ketua KPU Muhammad Afifuddin bersama 5 anggotanya dan Sekjen KPU menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait pengadaan sewa private jet. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menggelar sidang pemeriksaan seperti yang Anda saksikan ini. Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terhadap Ketua KPU Afifuddin bersama 5 anggotanya dan Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno. Perkara diadukan oleh Sri Afrianis dan Dudi Agung Trisna. Jadi pemirsa, Ketua KPU, anggota dan Sekjen KPU ini diadukan telah melakukan pelanggaran. Diduga terkait pengadaan sewa private jet dengan dalih memberikan dukungan logistik pemilu 2024. Dan dalam aduan ditemukan sejumlah kejanggalan-kejanggalan. Seperti private jet yang disewa KPU diduga tidak dipakai sesuai peruntukannya. Justru sebagai praktik gaya hidup mewah yang dipertontonkan. Pengadaan sewa private jet senilai 65 miliar. Ini tidak hanya dilakukan pada periode Januari-Februari 2024, tapi hingga bulan Juni 2024. Namun seluruh dalil aduan ini dibantah oleh KPU sendiri. Pengadaan private jet sebagai langkah operasional strategis mereka dan angka sewa jet pribadi hanya 49 miliar rupiah. Besar juga ya. Bahwa dalam APBN 2024 alokasi untuk penyelenggaraan anggaran negara. Ya, dari KPU kita ke DPRD. Ini video seorang anggota DPRD yang asik menari di tempat hiburan malam serta menyawer uang yang sempat viral di media sosial. Kemudian atas aksinya itu anggota DPRD Sumatera Utara tersebut dicopot dari jabatannya. Inilah video viral saat anggota DPRD Sumatera Utara Aji Karim tengah berada di tempat hiburan malam. Aji menjelaskan, video yang beredar adalah bersama istrinya, adalah video lama sekitar 3 tahun lalu dalam acara keluarga. Selain video Aji tengah berdansa, ada pula video yang tengah menyawer dengan uang pecahan 100.000. Atas 2 video viral ini, anggota DPRD Sumut ini pun meminta maaf, sementara istrinya kapok bermain media sosial. Itu kan video lama, Bang. Video lama, kira-kira 2 tahun yang lalu. Waktu itu pun ya di akun Instagram saya itu kan itu. Karena istri juga kemarin yang upload. Jadi ditanya untuk apa gitu kan, untuk mengenang nostalgia masa-masa lalu lah kan gitu. Itu pun nggak lebih dari 10 menit, begitu saya tahu langsung saya hapus, Bang. Meski telah meminta maaf, Aji telah diberikan sanksi teguran dan mutasi. Dari awalnya Aji sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumut kini menjadi anggota DPRD biasa. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Agustus 2025 sebesar 7,56% secara tahunan. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan perlambatan penyaluran kredit masih jadi tantangan bagi dunia usaha. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Agustus 2025 sebesar 7,56% secara tahunan. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan Juli 2025 yang tumbuh 7,03%. Namun dinilai masih relatif lemah untuk mendorong laju ekonomi nasional. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan perlambatan penyaluran kredit masih menjadi tantangan bagi dunia usaha. Dari sisi permintaan, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi karena tingginya suku bunga pinjaman. Akibatnya, banyak perusahaan lebih memilih mengandalkan dana internal ketimbang mengajukan kredit ke bank. Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat, yaitu sebesar 7 basis point dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 9,13% pada Agustus 2025. Bank Indonesia memandang suku bunga deposito dan kredit perbankan perlu segera turun sehingga dapat meningkatkan penyaluran kredit pembiayaan sebagai bagian upaya bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan program Asta Cita pemerintah.
Peri menambahkan kondisi wait and see yang dilakukan pengusaha berimbas pada masih tingginya nilai fasilitas pinjaman yang belum dicairkan. Hal ini menunjukkan bahwa meski plafon kredit tersedia, pemanfaatannya belum optimal. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan korupsi kuota haji 2024 dan hari ini KPK kembali memeriksa Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif. Juga sudah ada saksi yang hadir dipanggil dan dibutuhkan keterangannya, ya, tentunya untuk membantu penyidik dalam membuat terang perkara ini. Tapi ada kendala nggak sih Mas untuk penetapan tersangka ini, karena udah seminggu dari KPK bilang bahwa akan diumumkan dalam waktu dekat. Sejauh ini penyidikan berjalan baik, tidak ada kendala dan progresif. Hal ini dibuktikan bahwa penyidik secara progresif tidak hanya melakukan pemanggilan permintaan keterangan kepada banyak pihak yang diduga mengetahui. Tidak hanya dari pihak-pihak di Kementerian Agama, di lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan ibadah haji, tapi juga asosiasi dan para biro perjalanan. Tapi juga penyidik secara progresif melakukan penggeledahan, mengamankan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik dan juga aset-aset. Juga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindonews TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang asal hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Tifa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindonews TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali digantung. Jangan lewatkan Inside Story di Sindonews TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindonews TV.